Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hilma Maulida dengan NIM 23121029. Saya dari kelas 4 PAID. Di sini saya akan menjelaskan jawaban terkait UTS mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Nah, saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum. Nah, jadi intinya implementasi kurikulum ini adalah kurikulum yang sudah dirancang dan akan dijalankan di dunia nyata, terutama di dalam kelas di sekolah. Nah, misalnya dalam kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran diferensiasi. Nah, di mana seorang guru ini mengajar sesuai dengan kebutuhan, dengan minat dan cara belajar para muridnya masing-masing. Nah, sementara itu, evaluasi kurikulum itu adalah proses mengecek atau menilai apakah kurikulum yang sudah diterapkan ini sudah efektif atau sudah efisien dan sesuai dengan tujuannya. Contohnya itu mengevaluasi cara pendidik mengajar, materi yang dipakai, dan aktivitas siswa di kelas. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2, yaitu tentang subject matter centered curriculum atau kurikulum yang disusun berdasarkan pelajaran. Jadi, setiap mata pelajaran itu, seperti pelajaran matematika, pelajaran IPA, atau pelajaran sejarah itu diajarkannya terpisah-pisah dan fokusnya untuk menguasai materi secara mendalam. Nah, kelebihannya yaitu strukturnya jelas. Nah, adapun kelemahannya yaitu pengetahuan jadi terpisah-pisah, susah untuk melihat kaitan antar pelajaran. Sedangkan interdisciplinary kurikulum ini yaitu kurikulum yang gabungan beberapa pelajaran supaya siswa ini bisa mengerti topik secara lebih menyeluruh dan nyambung ke kehidupan yang nyata. Nah, contohnya seperti proyek yang menyatukan sejarah, biografi, dan seni untuk bahas budaya suatu daerah. Kelebihannya yaitu melatih siswa berpikir kritis dan kreatif, dan kekurangannya itu evaluasinya lebih rumit dan bisa subjektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu memahami teknik pembelajaran. Nah, memahami teknik pembelajaran itu sangat penting ya bagi para pendidik atau guru, karena jika teknik pembelajaran dipakai dengan tepat, itu bisa membantu dalam mencapai tujuan belajar para siswa. Nah, selanjutnya teknologi juga memiliki peran penting dalam pendidikan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan para pendidik lewat pelatihan atau konsultasi. Nah, yang terakhir, penggunaan sistem informasi manajemen. Nah, ini juga harus diprioritaskan karena sistem ini membantu banget supaya layanan suatu pendidikan itu jadi lebih baik dan lebih berkualitas. Saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu terkait dengan IPTEK ya. Nah, jadi pengembangan kurikulum itu sama seperti membuat bangunan, harus punya fondasi yang kuat dulu. Nah, kalau dasarnya lemah, maka bangunannya juga akan runtuh. Begitupun dalam pendidikan. Nah, fondasinya itu termasuk perkembangan ilmu pengetahuan atau IPTEK. Nah, IPTEK ini bakal berpengaruh besar dalam mengembangkan kurikulum. Misalnya memperbarui isi materi pelajaran, terus menentukan cara mengajar dan media belajar, sampai sistem evaluasinya juga. Nah, dalam konteks pendidikan agama, khususnya pendidikan agama Islam, kurikulum tidak boleh hanya fokus soal agama saja, tetapi juga harus relevan dengan kehidupan nyata siswa. Nah, guru PAI harus bisa mengajarkan ajaran agama dengan kenyataan sehari-hari dan teknologi masa kini. Nah, dalam pengembangan IPTEK ada 5 prinsip penting yang harus dipegang, yaitu objektivitas, kemudian rasionalitas, kemudian universalalitas, kemudian kritis, dan terakhir etika. Jadi intinya kurikulum yang baik itu harus berdiri di atas fondasi IPTEK yang kuat, tapi juga tetap mengakar pada nilai dan kebutuhan siswa, termasuk pendidikan agama yang kontekstual dan relevan. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 5, yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, dalam menyusun kurikulum itu ada 2 jenis prinsip, yaitu prinsip umum dan juga prinsip khusus. Nah, prinsip-prinsip semacam ini itu semacam pegangan dasar supaya kurikulum bisa disusun dan dijalankan dengan baik. Nah, prinsip umum terdiri dari relevansi, kemudian prinsip fleksibilitas, kemudian prinsip kontinuitas, kemudian prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Nah, selain itu ada prinsip khusus, yaitu yang terdiri dari prinsip penentuan tujuan pendidikan, kemudian pemilihan isi atau materi, kemudian pemilihan media dan alat ajar, dan terakhir yaitu penilaian. Jadi intinya
Menyusun kurikulum itu tidak boleh asal-asalan, harus ada prinsip-prinsipnya yang jelas dan yang jadi dasar supaya pembelajaran bisa berjalan dengan benar, dengan lancar, kemudian dan sesuai dengan kebutuhan para siswanya. Nah, kurikulum yang baik itu kurikulum yang fleksibel, kemudian kurikulum yang relevan, kemudian efektif, serta dibarengi dengan metode, alat, dan penilaian yang tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.